Welcome back teman-teman, masih bersama saya dengan Teguh Hamzah Fansuri di NFC Forex TV, tempatnya trading Nusantara teredukasi. Oke teman-teman, saya mau bahas sebuah fenomena ya yang terjadi sama trader. Ternyata ini adalah masalah yang sering dilakukan, yang sering terjadi sama teman-teman trader. Yaitu apa? Mereka masih banyak mengalami atau sangat sulit mengendalikan emosi, apalagi saat mereka sedang mengalami loss. Nah, siapa yang masih relate? Apakah teman-teman masih mengalami hal itu gitu ya? Kalau misalnya masih, coba tulis di dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Pernah nggak teman-teman mengalaminya seperti ini? Anda sudah punya trading plan, Anda sudah punya tempat entry yang memang akan kita entry ya. Selanjutnya juga Anda sudah membuat keputusan saya akan mengambil resikonya sekian misalnya. Nah selanjutnya kena SL dan pada entry kedua teman-teman begitu kena stop loss semua setup, semua strategi tadi langsung hilang, langsung buyar. Anda entry sudah tidak lagi menggunakan trading plan, kemudian Anda juga mungkin bisa jadi nambahin lotnya, kemudian Anda jadi overtrade, ya. Selanjutnya mungkin Anda juga ngalamin pernah berkatanya seperti ini, saya tidak akan atau saya tidak mau rugi ini tidak dibayar. Rugi hari ini harus terbayar juga hari ini. Sadar nggak? Kalau misalnya itu terjadi sama Anda saat ini juga, ya kan, sebaiknya saya sarankan Anda untuk tidak trading. Karena jika itu Anda alamin, ini bukan lagi tentang sistem, ini bukan lagi strategi yang bekerja, tetapi ini adalah emosi. Ya, maka dari itu teman-teman, ketika emosi melanda, kita harus cepat sadar. Kita harus tahu bahwa ini bukan lagi strategi yang bekerja, tetapi ini adalah emosi saya yang bekerja. Ingat, ketika emosi yang melibatkan Anda untuk trading sudah menghasilkan apa buat Anda? Apakah menghasilkan profit yang besar? Apakah menghasilkan kegagalan yang lebih besar? MC yang lebih besar? Kalau misalnya teman-teman udah tahu jawabannya, langsung berhenti, jangan lagi trading, stop. Anda sudah keluar dari jalur. Nah, sehingga teman-teman tahu nggak sih, kenapa ya trader yang udah tahu banyak tentang trading, ya mereka tahu yang harus mereka lakukan itu seperti apa, tetapi mereka gagal melakukannya. Teman-teman, saya itu banyak loh, ya teman-teman trader yang udah tahu, yang sudah punya sistem tradingnya, mereka tahu cara trading yang benar seperti apa, mereka tahu manajemen yang bagus seperti apa, mereka juga bahkan sudah profit loh ternyata, ya dari tradingnya. Tetapi ketika mereka ngalamin loss, ya apalagi lossnya gede, itu langsung buyar. Langsung hilang strategi-strategi tadi. Langsung hilang rule-rule yang sudah mereka dapetin tadi. Ya. Yang terjadi apa? Mereka ya seperti tadi itu. Akhirnya ketakutan, akhirnya lossnya lebih besar lagi, akhirnya MC. Ini bukan 1-2 orang trader yang terjadi. Bukan 1-2 orang trader yang sudah tahu cara tradingnya benar, yang sudah profit, ya, tetapi mereka terjebak di emosi seperti itu. Yang mengakibatkan apa? Akhirnya mereka loss, akhirnya mereka MC, akhirnya mereka gagal lagi dari tradingnya. Sehingga teman-teman di sini itu bukan hanya uangnya aja yang hilang, tetapi mental dari seorang tradernya juga bisa hilang. Kebayang nggak? Uang yang sudah dikumpul berbulan-bulan mungkin dari sisa atau dari sisihan gaji mereka kumpulkan ini untuk trading aku besok misalnya ya. Kemudian mereka kumpulin, akhirnya hilang begitu aja hanya karena emosinya yang bermain, emosinya yang trading, ya. Nyeselnya di mana sih? Nyeselnya seperti apa sih gitu? Atau teman-teman mengalaminya seperti apa? Nah, coba deh jujur sama saya. Atau coba deh jujur sama diri Anda, ya. Nggak usah sama saya, nanti takutnya ketahuan sama teman-teman yang lain ya. Coba jujur aja sama diri Anda, ya. Anda ini lagi dikejar sama apa? Ketika Anda trading, Anda lagi dikejar sama apa? Ada yang trading untuk mengejar payout, ada yang trading untuk mengejar fase challenge-nya selesai, ada yang trading untuk memenuhi kebutuhan bulanannya, atau bahkan ada banyak trader yang lagi dikejar untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang benar-benar mendesak. Nah, jadi wajar teman-teman. Jika ternyata kehilangan uang ini, ya kehilangan uang dari trading, ya ini menjadikan timbullah tekanan emosional yang sangat dahsyat buat
kita buat trader tersebut. Nah, masalahnya teman-teman ternyata nggak berhenti di sana aja. Jadi yang jauh lebih menyakitkan ternyata, yang membuat loss itu terasa jauh lebih menyakitkan adalah ketidakpastian Anda dalam trading. Sehingga timbullah pertanyaan, apakah trading ini cocok untuk saya? Kalau trade berikutnya loss lagi, bagaimana? Kalau akun saya habis, bagaimana? Kalau saya tidak bisa profit lagi seperti ini, bagaimana? Gitu ya. Sehingga banyak pertanyaan bagaimana kalau misalnya ini semua gagal, saya tidak bisa lagi trading. Sehingga pada titik ini trader itu bukan lagi ngebayangin pada trade yang loss aja, tetapi mereka mulai melompat ke masa depan. Kalau misalnya terus seperti ini, aku bisa jadi apa ya? Aku mau jadi apa? Atau kehidupan aku akan jadi seperti apa gitu ya. Karena apa? Karena udah kehilangan semuanya. Sehingga dari mereka ini banyak memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi di masa depannya kan gitu. Akhirnya mereka mau melangkah trading, mau melanjutkan tradingnya udah keburu ketakutan nih. Nah, ini juga sekaligus ya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang di live YouTube ya beberapa waktu lalu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi mental chicken gitu ya, akibat dari kegagalan-kegagalan dalam trading. Ya, loss trading saya udah sekian persen mas, udah 10%, udah 20%, udah 50% mas, saya nggak berani lagi entry. Inilah cikal bakal ya mungkin dari mental chicken itu keluar. Karena apa? Karena ketakutan-ketakutan inilah akibat dari kesalahan dasar dari trader tersebut terhadap cara tradingnya. Karena melibatkan emosi, kan gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kemampuan untuk mengambil keputusan pun menjadi menurun. Yang tadinya hanya satu loss, akhirnya berubah menjadi sebuah kepanikan. Nah, selanjutnya dari kepanikan-kepanikan inilah muncul berikutnya adalah kesalahan-kesalahan besar terjadi. So, teman-teman, mau tahu nggak perbedaannya? Antara mereka yang sudah berhasil dalam trading, ya, mereka yang trader profesional tentunya, ya kan, sama mereka yang masih takut, yang masih chicken, ya, yang masih punya mental chicken, jangan chickennya aja, nanti dikiranya masih ayam, apa ayam ya, yang masih punya mental chicken tadi. Mereka yang tradingnya profesional, ya, terlihat lebih tenang, itu karena apa? Karena mereka melihat market itu bukan hanya sekedar tentang profit, bukan karena tentang indikator rahasia misalnya. Atau mungkin bukan juga mereka karena tidak pernah loss, teman-teman. Justru karena mereka menerima bahwa loss itu adalah bagian dari sebuah bisnis, mereka memahami satu hal yang sangat penting. Mereka sangat ingat bahwa satu trade ini tidak akan menentukan masa depan saya. Mereka mempunyai mindset satu trade ini bukan untuk mengubah masa depan saya. Satu trade yang terjadi ini bukan berarti gini, mereka tidak menggantungkan hidup pada satu trade ini. Apapun yang terjadi sama satu trade ini adalah bagian dari trading. Baik itu loss ataupun baik itu profit. Jadi teman-teman, di sini kuncinya ya. Saya melihat ini adalah sebuah kunci biar teman-teman itu terbiasa bahwa ketika teman-teman punya trading plan, punya setup dan ngalamin loss, ini bukan sesuatu kegagalan, teman-teman. Teman-teman perlu sadar, teman-teman perlu menyadari bahwa satu trade ini adalah bagian dari trading, bagian dari bisnis, bukan mempertaruhkan semua hidup teman-teman dalam satu trade ini. Ini yang sering terjadi sama trader-trader tersebut. Ini yang sering terjadi sama trader-trader yang memiliki mental chicken tadi, yang punya rasa ketakutan tadi. Sehingga untuk entry berikutnya, ketika ini ngalamin loss, dia udah nggak berani lagi. Ingat teman-teman, satu trade tidak menentukan masa depan siapapun. Satu trade tidak menentukan masa depan Anda. Satu hari tidak menentukan karir Anda dalam trading itu seperti apa. So, teman-teman, sekarang coba ya kita ubah mindset trade kita ya. Mindset trading kita bukan lagi fokus pada satu trade ya. Trade ini harus berhasil, trade ini harus berhasil. Tidak ya. Tapi coba kita fokus pada bagaimana cara menjalankan trading kita, proses kita itu dengan benar. Mereka, trader yang berhasil, ya, trader yang sukses, mereka tidak mengukur pada satu transaksi trade yang berhasil. Tapi mengukurnya dari mana? Mereka mengukurnya dari kualitas eksekusinya. Ingat, kualitas eksekusinya. Mereka akan entry pada trading plan yang memang benar-benar valid. Tidak ada itu istilah mereka entry menggunakan tanpa trading plan, gitu ya kan. Nambahin overload misalnya, nambahin posisi lagi misalnya.
atau menggeser SL-nya, menggeser stop loss-nya, tidak menggunakan cut loss, mereka tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Yuk, ketika Anda kena stop loss, ketika Anda cut loss lah. Ingat, cut loss, stop loss bukan atas dasar ketakutan, tetapi stop loss dan cut loss atas dasar memang karena sistemnya. Karena apa? Sekali saja Anda melanggar rule tersebut, tamat sudah akun Anda. Kenapa? Teman-teman, hal ini sering banget terjadi sama trader-trader yang punya mental chicken tadi. Mereka takut cut loss, ya kan? Akhirnya terus ditahan floating loss-nya, ditahan terus floating loss-nya, akhirnya apa? Akunnya yang tidak sanggup. Berbeda dengan mereka trader profesional. Mereka trading jauh lebih tenang, lebih stabil ya secara emosionalnya. Nah, teman-teman, di sini siapa yang mau belajar atau yang mau mengendalikan emosi teman-teman ya ketika teman-teman ngalamin stop loss? Mau tahu caranya? Oke. Yang pertama, coba teman-teman ketika ngalamin, saya sering banget ya ketika di live itu saya sampaikan, kalau misalnya sudah 2 kali kena cut loss, sebaiknya berhenti dulu. Ya. Ada setup berikutnya, santai aja dulu, nggak usah dikejar. Ya, loss 1 kali, loss 2 kali ini bisa dikejar teman-teman. Teman-teman bisa langsung buktiin ya. Teman-teman bisa cek di video live kita ya kan. Yes, saya ngalamin loss saat itu tapi besoknya udah kembali lagi. Besoknya udah dapat profit lagi. Ya. Saya ngalamin loss hari itu, saya bilang, ini kok misalnya malamnya saya ada kesempatan untuk trading, saya balikin lagi, bisa profit lagi. Teman-teman bisa cek ya di live videonya. Ketika udah 2 kali loss, contoh ya, 1 kali loss, sekali misalnya cut loss, kemudian entryan kedua cut loss lagi, stop dulu. Tunggu, kasih jeda 15 sampai dengan 30 menit. Atau bisa jadi 1 jam, ya 2 jam juga gak apa-apa teman-teman. Ya. Karena teman-teman jangan gini, jangan berpikir bahwa, aduh aku kehilangan kesempatan untuk entry berikutnya. Enggak, no. Ya. Ketika Anda berhenti 1 jam, 2 jam dari trading, ya, karena udah ngalamin loss misalnya, itu Anda lagi memulihkan akun Anda. Lagi memulihkan bukan hanya akun ya, kalau saya bilang, tapi mental Anda juga dipulihkan dulu. Oke, lanjut masuk lagi. Oke, jadi ingat ya, 15 sampai dengan 30 minimal, kalau mau maksimalnya adalah 2 jam ya. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan trading lagi. Nah, selanjutnya teman-teman coba evaluasi prosesnya. Teman-teman itu jangan tanya lagi, kenapa ya loss pertama terjadi? Kenapa ya loss kedua terjadi? Nah, kalau misalnya teman-teman masih bertanya seperti itu, ingat, stop ya bertanya seperti itu, dan teman-teman coba tanyain, apakah saya mengikuti trading plan? Nah, kan beda ya. Jangan ditanya. Kalau misalnya teman-teman tanya, ini kenapa loss ya? Teman-teman akan mencari jawabannya. Ini loss karena ini mungkin. Oh, ini karena loss karena ini. Setup kedua, ini loss kenapa ya? Oh, mungkin karena ini juga. Teman-teman akan mencari jawabannya. Tetapi kalau pertanyaannya, apakah loss pertama sesuai dengan plan? Apakah loss kedua sesuai dengan plan? Kalau jawabannya iya, maka loss tersebut bukan sebuah kesalahan, teman-teman. Ingat, loss tersebut bukan sebuah kesalahan, tetapi sebuah bisnis dari trading. Ya, sebuah bisnis dari trading. Ingat, ini jadi kunci yang kedua. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Kalau misalnya loss tadi, dari 2 loss tadi teman-teman membuat teman-teman mentalnya shock ya. Teman-teman coba dilihat resikonya ini besar enggak? Coba kecilkan resikonya. Tadi sudah teman-teman lihat. Entryan pertama loss, entryan kedua loss ya. Ini membuat terganggu nggak mental Anda? Terganggu nggak psikologinya? Kalau misalnya mental Anda terganggu berarti resiko Anda terlalu besar. Yuk dikecilin, kecilkan resikonya. Ya, biar apa? Biar kalaupun misalnya loss ini nggak akan menjadi beban pikiran Anda, nggak menjadi mental Anda juga terpuruk gitu ya. Tetapi ini akan membuat mental Anda jauh lebih baik ya ke depannya, sehingga ketika terjadi loss ini adalah sesuatu hal yang wajar, Anda juga bisa terima. Yang terakhir, kalau misalnya teman-teman trading ngalamin loss, untuk mengembalikan mental Anda, coba teman-teman punya batasan harian. Batasan hariannya seperti apa? Contoh misalnya, hari ini saya sudah loss 2 kali, kehilangan 4% misalnya. 4% ini teman-teman masih oke nggak? Oke, masih oke nih Mas Teguh ya. Oke, kira-kira kalau hari itu ya, 1 hari ini teman-teman loss 10% bagaimana? Apakah masih oke?
kayaknya aku udah mulai nggak oke, Mas. Oke, 9% gimana? Tinggal apa-apa deh, Mas, misalnya kan. Berarti batasin loss-nya itu adalah sekitar 9 sampai dengan 10%. Ya, sampai sini aman ya. Jadi, teman-teman, yang pertama tadi adalah teman-teman ketika ngalamin loss, ya, loss berturut-turut, berhenti sejenak. Selanjutnya, evaluasi prosesnya, tanya ke diri teman-teman, apakah loss pertama, loss kedua sesuai dengan trading plan? Kalau misalnya sesuai dengan trading plan, berarti ini adalah loss yang benar, ya. Selanjutnya, kecilkan resikonya, karena kalau misalnya resikonya tetap besar, ini akan mengganggu psikologi Anda. Walaupun ternyata cuma satu transaksi yang loss, ternyata langsung 5%, ini nggak baik kan ternyata. Jadi sebaiknya dikurangin. Ya. Selanjutnya apa? Memiliki batasan harian loss-nya. Berapa persen batasan harian loss-nya? Kalau misalnya punya 5%, Mas Teguh, tentukan 5%. Kalau misalnya udah kena 6% atau 7% dan itu sudah ke hit 6%-nya, sebaiknya hari itu Anda sudah selesai. Jangan lagi trading. Jangan dilanjutkan trading. Just enough. Saya sampaikan ke teman-teman, trader yang sukses itu bukan trader yang tidak punya emosi, teman-teman. Saya trading juga punya emosi. Ketika ngalamin loss berkali-kali, aduh ini nggak bener ini. Ya. Ada niat untuk melakukannya, tetapi saya pikir ini bukan lagi saya yang trading. Tapi ini udah emosi. Ya. Apalagi kalau misalnya, kan tahu banget ya, kita tahu banget teman-teman. Ketika udah ngalamin loss, saya entry, ini kenapa aku entry di sini ya? Nah ini udah bukan lagi Teguh yang trading. Ini udah Teguh dengan emosional gitu ya. Jadi teman-teman, ingat trader yang sukses itu bukan trader yang nggak punya emosi. Trader yang sukses adalah trader yang tetap menjalankan sistemnya meskipun emosinya sedang tidak nyaman. Ternyata market itu sedang menguji kemampuan Anda mengendalikan diri Anda, dan sering banget musuh terbesar trader itu bukan market. Bukan broker, bukan strategi, melainkan siapa? Diri kita sendiri. Oke, so teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ngalamin emosi, balas dendam ketika trading, ya ketika setelah loss teman-teman, aku mau balas dendam, aku mau melanjutin profit aku hari ini, aku mau membalikan loss aku hari ini, ya kan? Tulis dalam kolom komentar, saya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Karena langkah pertama untuk memperbaiki psikologi trading kita adalah kita menyadari bahwa kita salah, ya. Maka dari itu teman-teman, loss dalam trading anggaplah ini sebuah bagian dari bisnis, ya. Demikian, mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman, ya, sehingga teman-teman tidak lagi chicken terhadap trading ketika teman-teman ngalamin loss, ya, dan teman-teman sadar bahwa trading bisa profit bukan dari satu transaksi, tetapi dari eksekusi trading plan yang teman-teman jalanin secara disiplin.